syukron katsiran. Terima kasih masih bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Dan adik-adik pemirsa di rumah sudah siap ya untuk belajar hari ini? Tanpa berlama-lama lagi langsung kita saksikan bersama-sama materi tentang konsep dan juga implementasi ukhuwah Islamiyah. Ini dia, silakan tafadhol Bapak Israqun Najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala waba'dah. Siswa-siswi di mana saja berada, semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan yang prima. Kita nikmati hari-hari terakhir ini di rumah dengan santai dan tanpa harus meninggalkan aktivitas belajar kita. Dan kita berdoa bersama semoga kita segera pulih dari masa yang membelenggu kita seperti yang kita rasakan hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membincang tentang konsep dan implementasi ukhuwah Islamiyah. Sesungguhnya ketika kita bicara tentang ukhuwah Islamiyah, ini memiliki latar historis, ada sejarah. Karena Nabi kita Muhammad SAW saat melakukan hijrah ke Madinah, ini pertama melakukan pembangunan masjid, bina masjid. Tapi sesungguhnya yang dibangun bukan fisiknya, tetapi fungsinya. Bagaimana masjid menjadi tempat beribadah, tempat belajar mengajar, kemudian tempat mendiskusikan sampai pada pemberdayaan ekonomi umat. Nah, ini penting. Di samping juga menjadi suaka. Bayangkan mereka yang datang dari Makkah ke Madinah, mereka tidak ada saudara, tidak ada bekal yang cukup, maka mereka ditampung di masjid itu. Kemudian yang kedua Nabi lakukan adalah al-ikha atau al-mu'akha. Nabi mencoba melakukan program mempersaudarakan satu sama lain. Ini niatnya bagaimana komunitas muhajirin yang datang dari Makkah ke Madinah ini bisa asuh oleh komunitas Ansor yang memang mereka survive dari sisi ekonomi dan yang lain, sampai mereka punya kemandirian secara ekonomi. Ini yang dimaksud latar historis. Di samping yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi itu, baru kemudian Nabi melakukan pembentukan atau pembangunan konstitusi. Artinya bahwa bagaimana kemudian menyatukan satu suku dengan suku lain, kemudian melakukan perjanjian-perjanjian damai dengan bangsa-bangsa lain, itu dilakukan setelah pembinaan mental spiritual umat, kemudian setelah ekonomi umat ini terberdayakan, dan baru kemudian ekspansi ke wilayah-wilayah yang lain. Program yang pertama ini ya, seperti yang kita tahu, ada keberhasilan yang kemudian disebut dengan tauhidul ilah. Masyarakat Arab waktu itu punya pemahaman teologis yang politeis, meyakini banyak Tuhan, diinformasikan lebih dari 360-an Tuhan. Dan dalam waktu yang singkat, masyarakat Arab sampai hari ini kita bisa lihat mereka meyakini satu Tuhan. Kemudian yang kedua, ketika Nabi membangun jalinan persaudaraan ini yang kemudian dikenal dengan tauhidul ukhuwah. Nabi mempersatukan siapapun, dimanapun, dengan perbedaan apapun. Perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan apapun bahasa, mereka dipersatukan atas nama agama. Dan yang ketiga adalah tauhidul hukumah. Wilayah Nabi, dan sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, betapa satu suku, satu kabilah dengan yang lain ini tidak bisa didamaikan. Tetapi dalam waktu yang relatif singkat, 23 tahun kurang lebih, masyarakat Arab, kemudian semenanjung Afrika, kemudian kawasan negara-negara Balkan hari ini, dan Asia Tengah, semua menyerahkan kepemimpinannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Terkhusus kita bincang tentang ukhuwah Islamiyah terkait dengan tauhidul ukhuwah tadi itu, maka kita akan bincang pada kesempatan dan segmen berikutnya.
Adik-adik di rumah, jika dilihat secara historis, ukhuwah Islamiyah ini ternyata dapat kita lihat sendiri dari keberhasilan program-program yang dijalankan oleh Nabi besar Muhammad SAW, khususnya pasca hijrah beliau ke Madinah. Salah satunya adalah ketika Nabi mempersatukan kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor. Nah, setelah ini masih banyak materi yang akan kita bahas tentu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan.